Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Siswa kelas 8 yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan menjaga protokol kesehatan jika ingin keluar rumah. Pada video kali ini kita akan membahas lebih rinci tentang mobilitas sosial, yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial itu ada 6, yaitu faktor struktural. Ada faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan yang keenam itu adalah faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya itu adalah kemiskinan, diskriminasi, faktor struktural. Perhatikan gambar berikut ini. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktor struktural merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Umumnya faktor ini berkaitan dengan pekerjaan sistem ekonomi, sistem politik yang dianut masyarakat, dan tingkat fertilitas. Struktur terbuka, itu semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya, iklim demokrasi di Indonesia memberi kesempatan untuk meningkatkan status sosial. Struktur tertutup, ini tidak semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Itu adalah sistem kerajaan. Ini hanya mengizinkan keturunannya sebagai calon raja selanjutnya. Sistem kasta dalam agama Hindu contohnya ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Kemudian faktor individu seperti Monang, pengusaha rumah Barbie. Dari pemungut bola menjadi pengusaha sukses. Jadi Monang itu adalah pengusaha rumah Barbie. Miniatur rumah yang biasa digunakan anak-anak untuk boneka Barbie. Usaha lelaki asal Medan ini berhasil menembus beberapa pasar di kota-kota besar di Indonesia. Dan Monang merupakan salah satu contoh difabel yang sukses. Ia yang hanya memiliki satu kaki memulai usaha dengan penuh kerja keras. Beberapa kali ia gagal, namun selalu punya semangat untuk bangun kembali sebelum menjadi pengusaha. Ia lebih dulu berkarir sebagai atlet difabel, lalu menjadi pemungut bola di lapangan tenis. Dan Monang pernah berjuang menjadi atlet difabel hingga akhirnya menjadi pengusaha rumah boneka. Kini Monang memiliki 5 pekerja dan usahanya semakin sukses. Kegigihan Monang perlu ditiru walaupun hanya memiliki satu kaki. Dan Monang pantang menyerah hingga mencapai keberhasilan. Itu adalah faktor individu. Faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Dan ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Kemudian apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tua juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari mereka. Jenis status sosial.
ada status sosial yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, dan golongan. Ini ada status yang diperoleh seorang di dalam masyarakat yang bukan dibawa dari lahir, tapi karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya, kepala suku, ketua adat, sesepuh. Dan status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya seperti pendidikan, pekerjaan. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik ini memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dan pendidikan itu perlu modal dan perlu ada kesempatan dan menjadi kesuksesan. Kemudian yang kelima itu faktor politik. Kondisi politik stabil ini mendorong percepatan mobilitas sosial. Politik stabil, ekonomi menjadi maju dan pergerakan untuk kesuksesan dan perbaikan ekonomi itu menjadi lebih meningkat. Kemudahan dalam akses pendidikan. Pendidikan itu sulit diakses, masyarakat menjadi pendidikan rendah. Mobilitas susah berubah. Kalau seandainya pendidikan mudah diakses, masyarakat pendidikannya tinggi, mobilitas pun mudah berubah. Ya. Ini faktor penghambat mobilitasnya itu ada kemiskinan. Bagi masyarakat yang miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu menjadi terbatas. Dan ada diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perilaku karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Nah, pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Nah, hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Nah, ini video kita, video pembelajaran untuk kali ini mengenai faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Dan tugasnya adalah silakan dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial dan hasilnya dikirimkan ke WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.